Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Sinau Tani. Sinau Tani kali ini akan mereview tentang pruning ya, atau pemotongan padi seperti yang dilakukan oleh petani-petani di Thailand ya, yang sehingga apa yang dilakukan oleh warga negara Thailand itu dapat ditiru ya, atau mencoba dilakukan dulur-dulur tani khususnya yang ada di Indonesia ya. Dan metode pruning ini setelah saya melihat banyak video-video dulur-dulur tani yang sudah melakukan metode pruning ini, menurut saya itu adalah suatu perkembangan zaman dan juga merupakan perubahan dalam pertanian ya di era modern seperti sekarang ini ya. Dan mungkin itu bisa menambahkan ilmu juga, sehingga saya turut mencoba ya, karena ilmu baru atau sesuatu yang baru itu kalau kita tidak mencoba sendiri itu tidak akan mengetahui bagaimana ilmu itu dan perubahan itu sendiri ya. Yang menurut saya pruning ini ya juga merupakan solusi atau jalan keluar bagaimana agar petani itu bisa menghasilkan tanaman padinya seperti apa yang diharapkan ya, tentunya untuk dulur-dulur tani semua ya. Dan pruning ini di sisi keuntungan setelah saya amati itu untuk mengendalikan hama ya, karena apabila sistem tabela tebar seperti ini adalah padinya itu berdaun sangat lebat dan rapat ya, sehingga kerapatan itu atau kelebatan daun itu bisa mendatangkan hama atau tempat bersarangnya hama ya. Di samping itu kalau lahan yang subur itu pertumbuhannya itu tinggi ya, begitu suburnya atau cepatnya pertumbuhan padinya itu dikhawatirkan di musim penghujan seperti ini nantinya bisa rebah, sehingga saya melakukan pruning ini ya, atau pemangkasan ya, untuk mengurangi daunnya dan pengendalian hamanya itu bisa terkendali ya. Pemangkasan atau pruning ini saya lakukan sudah berumur 50 harian ya. Ini kalau sistem tabela, ini kalau sistem pindah tanam itu mungkin umur 30 harian ya, karena selisih 20 hari dengan sistem pindah tanam atau tapin ini.
Dan ini umur 3 hari setelah pruning ya. Pertumbuhannya cepat termasuk ya ini 3 hari sudah tumbuh kira-kira 10 cm lebih ya. Dan sistem pruning atau pemangkasan ini mungkin bagi petani-petani awam yang belum mengetahui secara luas tentang pruning ini mungkin dianggap ekstrim ya, atau tidak masuk akal ya mungkin. Tapi setelah saya mencoba, saya amati setelah 3 sampai 1 minggu itu pertumbuhannya bagus dan rasa takut itu pun hilang ya, karena pertumbuhannya ternyata begitu cepat ya. Dan ini setelah umur 4 hari ya, hampir 1 jengkal tangan ya. Dan ini sekedar hanya memberi pengetahuan teman-teman ya, kalau irigasi atau struktur tanah lahan sawah dulur-dulur tani itu kurang atau dataran tinggi itu sebaiknya jangan melakukan pruning ya. Karena dari segi pertumbuhan itu pruning membutuhkan lahan yang betul-betul basah atau pengairan yang mudah, sehingga dia akan membantu pertumbuhan dengan cepat ya. Kalau lahan itu kurang air atau lahan tinggi itu mungkin saja ya, ini mungkin saja pertumbuhannya itu bisa terhambat ya kalau melakukan pruning atau pemangkasan ya, sehingga diperlukan perhitungan yang betul-betul tepat ya tentang lahan itu sendiri. Dan menurut saya ini ya, kalau menurut saya itu sistem pruning atau metode pruning ini tergantung kebutuhan ya. Kalau saya lakukan ini ya seperti tadi ya, karena takutnya banyak hama dan terlalu rapatnya tanaman padi yang terlalu lebat daunnya, dan juga ditakutkan kalau rebah ya, karena ini lahan saya lahan basah ya, lahan yang selalu tergenang air, sehingga saya melakukan
metode pruning ini ya. Dan ini pertumbuhan padi setelah umur 5 hari ya. Hampir 1 jengkal lebih ini ya, 1 jengkal lebih 5 sentian ya. Pemangkasan padi atau pruning ini sebaiknya dilakukan sebelum padi pada masa-masa bunting ya. Kalau dilakukan pada masa-masa bunting atau mendekati masa bunting itu dipastikan akan mengganggu pembentukan bulir padi atau persiapan pembentukan bulir padi di dalam batang itu sendiri ya. Tentunya pasti akan terganggu dan menghambat pembentukan bulir-bulir padi itu sendiri ya. Dan ini adalah pertumbuhan padi setelah umur 6 hari ya. Sudah terlihat panjang seperti kalau pindah tanam itu seperti umur 20 harian ke atas ya. Dan ini proses pertumbuhan padi pruning setelah 1 minggu ya. Sudah terlihat sangat normal ya. Dan hasilnya pun cukup cepat pertumbuhannya ternyata ya. Ini belum diberi pupuk tambahan lagi ya. Mungkin 1-2 hari nanti kita akan menambahkan pupuk lagi ya, supaya lebih maksimal. Oke, mungkin sekian dulu dari Sinau Tani ya. Nanti akan dilanjut lagi melihat perkembangan setelah pemupukan ya, dan sampai panen mungkin ya. Dan itu saja dari Sinau Tani ya. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, Sinau Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang penting terus berusaha, maju terus petani Indonesia, dan jangan menyerah.